Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Kami di sini akan menceritakan tentang perkembangan dinasti-dinasti kecil di Timur Baghdad sebagai tugas ulangan akhir semester 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Okta Nurul Hidayati, MA. Dinasti-dinasti kecil bermunculan di era kekhalifahan Abbasiyah. Disebabkannya identitas parokial, gerakan kesatuan yang mengarah ke proses disintegrasi. Strategi pemerintahan Abbasiyah yang dominatif di perkembangan peradaban mendatangkan konsekuensi disintegrasi. Wilayah yang memiliki supremasi militer secara independen. Di antaranya wilayah timur yang dimonotori dua bangsa besar, Persia dan Turki. Selain itu, latar belakang munculnya dinasti-dinasti kecil adalah persaingan antar bangsa Arab, Persia, dan Turki. Di samping persaingan paham keagamaan Sunni dan Syiah, persaingan itu menimbulkan penurunan karisma istana dan kemerosotan mekanisme politik dan administrasi. Sebab lain secara khusus adalah jarak antara pemerintah pusat dengan wilayah yang sangat jauh, otonomi kekuasaan gubernur secara politik, dan pertentangan ideologi negara yang Sunni dengan wilayah yang Syi'i. Dinasti yang didirikan bangsa Persia adalah Tahiriyah, Safariyah, dan Samaniyah. Sedangkan bangsa Turki mendirikan dinasti Khwarizmi, Seljuk, dan Ghaznawiyah. Untuk yang pertama, dinasti Tahiriyah pada tahun 820 sampai 872 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh seorang panglima tentara yang bernama Tahir bin Husain keturunan Persia. Kemajuan pada dinasti Tahiriyah yaitu meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah pusat. Dinasti Abbasiyah membungkam para pemberontak, melakukan perjanjian dengan baik, memberikan hak-hak Bani Abbas selaku keluarga penguasa, memperbaiki kondisi ekonomi, memperkuat keamanan, mengembangkan kebudayaan pada ilmu pengetahuan dan akhlak. Sukses menjadikan kita Naisabur sebagai titik pusat peradaban umat Islam. Pada masa kepemimpinan Abdullah bin Tahir memimpin dengan waktu yang sangat lama, sehingga dinasti ini mampu memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Mesir, Suriah, dan Jaziriyah. Kemunduran dinasti Tahiriyah, pemerintah ini tidak mengalami kemajuan apapun ketika pemerintah dipegang oleh Ahmad bin Tahir. Keamanan dan keberlangsungan pemerintah tidak terpikirkan secara serius. Pola dan gaya hidup berlebihan yang dilakukan para penguasa dinasti pemerintah dianggap sudah tidak loyal terhadap pemerintah Baghdad. Untuk yang kedua, dinasti Safariyah pada tahun 867 sampai 908 Masehi. Dinasti Safariyah adalah salah satu dinasti yang berada dalam kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Pendiri dinasti Safariyah adalah Yakub bin Al-Lais As-Safar. Wilayah kekuasaan terluasnya meliputi Khurasan, Sijistan, Persia, Isfahan, Sind, dan Karman. Dinasti Safariyah hanya bertahan selama 41 tahun. Kemajuan dinasti Safariyah dan perkembangan dinasti Safariyah mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Amr ibn Al-As. Ia berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Awal dari kehancuran dinasti Safariyah dimulai sejak Khalaf yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, menunjuk Abu Al-Husain Tahir sebagai wakilnya dalam mengatur pemerintah dinasti Safariyah semasa itu. Untuk yang ketiga, ada dinasti Samaniyah pada tahun 819 sampai 999 Masehi. Pendiri dinasti Saman adalah Nasr bin Ahmad 874 sampai 892 Masehi, yang juga cicit dari Saman. Sedangkan sosok yang menegakkan dinasti ini adalah saudaranya Ismail bin Ahmad Al-Samani pada tahun 892 sampai 907 Masehi. Pada tahun 900 Masehi, Ismail bin Ahmad berhasil merebut Khurasan dari Safariyah. Nasr al-Samani membuat kebijakan politik dengan menertibkan dan membersihkan daerahnya dari para pencuri dan preman dengan menangkap pembesar dari mereka dan membunuhnya. Tidak hanya itu, orang-orang serakah juga diusir dari Samarkand dan Bukhara, sehingga masyarakat pada saat itu mendapatkan jaminan keamanan jiwa dan harta mereka. Maraknya kejahatan pada saat itu disebabkan lemahnya hukum di wilayah tersebut pada era Safariyah.
Pada masa Nasr II 913 sampai 943 Masehi, Samania yang merupakan kelompok subgubernur di bawah kekuasaan Tahiriyah berhasil memperluas wilayahnya hingga ke batas-batas terjauh, di antaranya kawasan Sistan, Kerman, Jurjan, Rayi, dan Tabristan. Kemunduran dinasti Samaniyah. Penyebab melemahnya dinasti itu yaitu perpecahan yang hebat di internal dinasti, yang mana kepemimpinan diambil oleh pemimpin yang masih muda dan kurang pengalaman dalam pemerintah. Adanya pemberontakan dari wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri, permintaan bantuan tentara kepada bangsa Turki, dan yang paling utama adalah adanya pengaruh besar bangsa Turki dari dinasti Ghaznawi yang mengalahkan kekuasaan Samaniyah. Untuk yang keempat ada dinasti Buwayhi pada tahun 933 sampai 1055 Masehi. Khalifah pertama dinasti Buwayhi adalah Ahmad bin Abu Syuja Buwayhi, dikenal dengan Mu'izz al-Daulah. Kemajuan dinasti Buwayhi yaitu pembangunan kanal-kanal, masjid, rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi, serta kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Buwayhi yaitu sistem pemerintah yang semula didasarkan pada kekuatan militer, konflik antar anggota keluarga, pertentangan antara aliran-aliran keagamaan, kekalahan telak pada kaum Seljuk yang berakibat jatuhnya pemerintahan dinasti Buwayhi ke tangan Tugrul Bek. Untuk yang kelima ada dinasti Ghaznawiyah pada tahun 977 sampai 1186 Masehi. Dinasti Ghaznawiyah merupakan dinasti pertama bangsa Turki di timur Baghdad. Mereka para pengembara yang mendapatkan kekuatan secara berangsur-angsur di bawah Samaniyah. Pendiri sebenarnya adalah Sabaktekni pada tahun 976 hingga 997 Masehi. Juga seorang budak dan menantu Alptekin dengan sekitar 16 sultan dari keturunannya langsung. Pada masanya, dia berhasil memperluas kekuasaan hingga meliputi wilayah Peshawar di India dan Khorasan di Persia. Raja paling terkenal adalah Mahmud bin Sabaktekin. Kekuatan Ghaznawi juga tidak ditopang dengan kekuatan militer yang kuat, sehingga saat wafatnya Mahmud bin Sabaktekin karena penyakit yang dideritanya, wilayah-wilayah berangsur memerdekakan diri dari ibu kotanya dan bermunculan kekuasaan kecil baru. Untuk yang keenam ada dinasti Seljuk pada tahun 1037 sampai 1157 Masehi. Dinasti Seljuk diproklamasikan oleh Tugrul Bek. Kemajuan dinasti Seljuk yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, mendirikan madrasah Nizamiyah dan madrasah Hanafiyah serta cabang-cabangnya yang menghasilkan para ilmuwan dan ulama, memperkenalkan sistem asuransi. Kejayaan Seljuk berakhir setelah wafatnya Malik Shah yang disebabkan perang sipil antara putra-putranya dan terjadinya beberapa kerusuhan yang melemahkan stabilitas dinasti ini. Sistem kemiliteran yang diatur oleh Nizam al-Muluk memiliki konsekuensi berdirinya negara-negara semi-independen. Untuk yang terakhir ada dinasti Khwarizmi pada tahun 1077 sampai 1231 Masehi. Kekaisaran Khwarizmi adalah dinasti Islam Sunni yang berasal dari Mamluk, Turki, dan menguasai Iran Raya. Pertama sebagai negara boneka Seljuk dan nantinya sebagai negara merdeka pada abad ke-11. Kekaisaran ini tetap merdeka hingga invasi Mongol tahun 1220 Masehi. Dengan kematian Khwarizmi Shah, runtuh pula dinasti Khwarizmi dan setiap daerah kekuasaannya terbuka menganga untuk diserbu pasukan Mongol, sebagaimana ditutupkan Al-Ashraf Al-Ayyubi bin Al-Adil yang ikut serta dalam pertempuran Yashemen. Katiak dirinya didatangi orang-orang yang akan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan yang diperolehnya. Dia berkata, "Kalian memberikan ucapan selamat kepadaku dalam keadaan penuh sukacita dan bahagia, tapi kalian bakal melihatnya akibat buruknya." Kekalahan Khwarizmi Shah akan menjadi sebab datangnya pasukan Tartar ke wilayah Islam. Dia ibarat bendungan yang membentengi antara kita dan Ya'juj Ma'juj.